Selamat bergabung di Politik Kebatinan, di mana kadang politik bikin ngebatin, kadang juga overthinking, yang penting yakin. Yakin gak lu, Joy? Suatu hari Anies bisa jadi presiden? Masih yakin, bro. Masih yakin. Masih yakin. Oke. Jadi topiknya malam ini, Joy, fenomena sosial generasi muda yang luput dari peran pemerintah. Lu pasti kemarin udah baca beberapa data yang dirilis oleh media. Salah satunya adalah 10 juta Gen Z yang luntang-lantung, nggak kerja, nggak sekolah. Mungkin data yang sebenarnya hampir 100 juta kali itu, Joy. Oke? Tapi karena itu dirilis oleh BPS, kita anggap aja sih gitu. Nah, pandangan lu seperti apa tentang generasi muda hari ini? Kebetulan kita juga anak 90-an nih. Generasi muda saat ini satu sisi bikin bangga ya. Banyak generasi muda kita tuh sangat luar biasa. Setuju. Contoh salah satu, banyak sekarang pejabat-pejabat yang berusia sangat muda. Itu menandakan generasi kita juga luar biasa. Banyak anak-anak muda kita diakui di luar negeri. Banyak bekerja di perusahaan-perusahaan besar. Tetapi di sisi yang lain ya, banyak juga anak muda itu yang sangat-sangat kurang beruntung. Baik perempuan, baik laki-laki. Jadi ada beberapa tingkatan nih, Black. Jadi ada anak muda yang sandwich generation. Lu pernah dengar kan sandwich generation? Pasti. Itu anak muda yang menghabiskan waktunya dengan bekerja, tapi menjadi tulang punggung keluarga juga. Dan itu banyak sekali. Emang dulu di generasi kita nggak ada, Joy? Banyak juga, gua rasa. Cuman belum ada istilahnya aja. Tapi itu masih mending, Yang lebih miris lagi, banyak generasi muda kita itu yang melakukan atau terbawa ke dunia yang negatif. Menarik. Contoh, narkoba, human trafficking, prostitusi, itu banyak banget, Black. Banyak banget. Lu tahu gak? Itu terjadi di sekitar kita, gue tahu. Di sekitar kita. Lu tahu gak sekarang nih? Yang paling miris, dulu bandelnya kita paling sama cewek ya. Pacaran, nonton, mojok lah sedikit-sedikit. Yang gue bikin miris sekarang, lu bayangin. Kalau lu pergi ke apartemen-apartemen yang middle sampai low class ya. Setiap hari libur itu banyak sekali anak-anak kecil. Bukan anak muda, anak-anak kecil bagi gue. Lu lihat di parkiran. Berarti belasan. Umur belasan. Benar, belasan. Ya under 30 lah, under 20. Itu banyak banget. Dan dulu kita kan masuk hotel itu tabu ya. Wah, banget lah. Deg-degan lah, keringet dingin itu bicara ya. Tapi kalau sekarang itu seperti pemandangan biasa. Ya. Banyak juga aplikasi prostitusi. Banyak juga aplikasi MI. Ya, anak-anak muda kita yang bermain judi online. Dan sebenarnya itu bisa kita berantas. Bisa banget. Jika goodwill dari pemerintah itu sangat mau. Karena apa? Kenapa gue sebut pemerintah? Karena instrumen negara yang bisa melakukan itu. Apakah kita bisa? Bisa. Sebagian personal kita bisa. Tetapi kan kita tidak punya semua instrumen, fasilitas untuk menutup itu. Di sini kan ada lagi nih, masuk lagi nih. Bayangan kehidupan sehari-hari, termasuk masalah anak muda. Di situ ternyata ada peran pemerintah nih, Black. Gila, pasti. Oke. Perlu kita mention? Ya perlu, harus karena gini ya, apapun yang terjadi terhadap anak muda atau masyarakat kita saat ini, salah satunya di situ ada peran dan tanggung jawab dari pemerintah. Contoh, bagaimana mereka di kehidupan yang tidak baik seperti narkoba, prostitusi, dari faktor sekolah, dari faktor ekonomi keluarga. Bagaimana mereka terabaikan di keluarga, mereka mau kuliah, lihat orang tua nyari uang susah, akhirnya mereka tidak bisa kuliah. Sebagian ya, tidak semua, sebagian ada yang akhirnya terperosok. Terperosok itu kita pernah lihat masing-masing di sekitar kita lah. Jadi ini bukan cerita dongeng gitu, bukan. Gue meyakini hal ini semakin parah di 10 tahun terakhir ya, yang mana mungkin kalau mereka hari ini 25 berarti di umur mereka 15 gitu. Nah, sementara yang anak-anak baru belasan umurnya
Ini kan sebenarnya agak struktural ya, Joy. Kalau kita mau fair, nggak ada satu sendi kehidupan pun yang nggak dapat peran dari pemerintah, pasti. Disitulah makanya si negara harus hadir kan dalam kehidupan bersosial dan politiknya kita. Kenapa gue bilang salah satunya sangat punya peran? Pemberantasan judi online dulu deh yang kita sebut. Hari ini anak-anak itu sibuk dengan gadgetnya. Bahkan banyak kita dengar berita sampai orang tuanya shock dia berhutang secara nggak sadar. Lalu dia hanya berharap sesuatu yang instan, yang memang nggak ada ujungnya. Yang kita tahu hal-hal kayak gitu selalu bandar yang menang, oke? Dan itu bukan nggak mungkin diberantas oleh pemerintah dengan mudah. Kita sebut aja blok aja situsnya, semuanya beres, ya. Walaupun masih ada 1-2 yang nakal. Tapi kalau memang mau ada goodwill yang lo bilang tadi, pasti bisa terjadi. Nah, lo ngelihat dari judi online sendiri deh, pendapat lo. Gua tuh ngomongin kayak gini, lo lihat perbedaan aura muka gua kemarin sama sekarang. Ya, lo resah. Ini keresahan gue pribadi juga. Ya. Gua tuh kenapa ya? Kemarin tuh gue saat ngomong politik, gue bisa santai, bisa relax gitu ya. Ya. Bisa enjoy gitu. Saat bicarakan masalah keadaan sekitar kita gitu, saat kita membicarakan masalah anak-anak muda kita yang terjerat narkoba, judi online, yang terjerat prostitusi, terselubung. Kenapa gue serius ini ya? Karena gue sedih, Black. Itu sedih banget. Iya dong. Pasti orang di sekitar kita, orang yang kita kenal, itu semua banyak yang terperosok di situ. Iya. Contoh dari lu kan judi online ya. Iya. Judi online itu kita banyak cerita lah. Betapa judi online itu banyak sekali menyengsarakan, halo Siska, menyengsarakan banyak orang. Jadi algoritma judi online kalau kita pelajari ya, kalau secara simpel bandar selalu menang, mungkin lo tahu ya. Tetapi kenapa orang banyak bermain judi contohnya? Walaupun keadaan dia itu susah gitu. Ya. Karena untuk salah satu faktornya adalah untuk mencari pekerjaan atau peluang kerja itu sangat sulit, Black. Betul. Lu bayangin kalau kita bermain judi dengan iming-iming kita deposit 100.000 bisa menjadi 1-3 juta, dan itu apakah kejadian, ya. Tetapi ada yang rugi 100 juta dalam 2 jam, itu juga banyak kejadian. Banyak kejadian. Rumah tangga hancur gara-gara judi. Ya. Kerjaan, korupsi uang perusahaan gara-gara judi online. Ya. Sekarang gue bingung tuh gini. Judi online, pinjol, gue bingung. Ini Kementerian Kominfo ini kerjanya apa gitu? Ini gue protes keras ya. Kalau nggak mampu, Menteri Kominfo siapa sih, Joy? Aduh, gue udah bingung deh jawabnya. Oke, lanjut. Kemarin terakhir dari Nasdem kan korupsi tuh, Joni Jiplet. Sekarang diganti kan? Nggak, jadi gini. Boleh kita membuat fondasi terhadap iklim digital kita dengan baik. Ya. Tetapi juga harus merespon apa yang terjadi keresahan di masyarakat. Ya. Mengenai judi online ya, judi online, prostitusi, dan kejahatan digital lain gitu. Ya. Masa mesti gue bilang sih, Black, lu kasih tuh anggaran Kementerian Kominfo ke gue beresin semua. Betul. Benar nggak? Betul. Kita kasih orang-orang jago, gue yakin kita bisa kok. Lu juga bisa kalau dikasih anggaran triliunan, bener gak? Sangat bisa. Ya sesimpel pertama ngeblok situsnya aja dulu ya, walaupun hadir lagi kita itu maksudnya kadang kan kejahatan itu terjadi kalau kata Bang Napi bukan karena niat tapi karena ada kesempatan. Nah ini nggak lepas dari lingkungan masing-masing yang memang satu sama lain ngelihat mau dong gitu nyobain, awalnya nyobain dari depo ceban sampai depo mungkin 1 juta kalau dia punya duit gitu kan. Itu online ya. Hal-hal begini karena itu bakalan merembet, Joy. Pertama judi online, setelah dia dapat duit dia menang lah kita sebut, mulai minum ya, habis minum lari kemana? Ke aplikasi MI kan ya. Lari ke aplikasi MI, habis itu check-in dan seterusnya. Kan kalau di kota besar itu simple, lu punya duit jangan tahu tempat, lu tahu tempat jangan punya duit, sesimpel itu. Baru lu agak sedikit bisa diredam gitu. Ini kemudian apa kenakalan seperti ini, fenomena ini kan
ada sebenarnya peran teknologi ya. Teknologi kan bisa positif, bisa negatif. Contoh, dulu itu, sorry to say, mohon maaf, kalau kita mau jual diri itu susah, agak susah. Benar. Sekarang kita buka handphone mau jual diri pun gampang. Betul. Nah, sebenarnya ini peran keluarga, peran sekolah ya. Terus kebijakan politik dari pemerintah sebenarnya bisa mengurangi. Mungkin menghapus itu pun tidak ya, karena masalah narkoba, masalah prostitusi itu kan dari zaman-zaman dulu itu sebenarnya. Bahkan kita lihat dari zaman Nabi pun sudah ada. Tetapi sebenarnya itu bisa mengurangi, Black. Bagaimana di sekolah itu ada kurikulum atau pembelajaran itu mengenai moral misalnya. Bagaimana peningkatan pelajaran agama. Gue sih bukan soalim ya, tapi jujur. Perkembangan masa anak muda sekarang di zaman kita lah yang belum terlalu tua lah, gue kaget gila. Bandelnya bukan kaleng-kaleng yang zaman sekarang. Bukan kaleng-kaleng. Dan gua tuh banyak sharing ya, banyak ketemu dengan orang-orang atau anak-anak adik-adik kita yang bermasalah ya. Itu pertama faktor keluarga. Yang kedua, ada pertanyaan juga sih, Black, sebenarnya. Apakah peran serta pemerintah saat ini sudah maksimal menurut lu? Kok jadi gue yang nanya ya? Enggak ya. Tadi kan gue udah nanya yang sama sebenarnya. Hal ini nggak bisa lepas dari yang namanya peran pemerintah dan hadirnya negara dalam sendi-sendi kehidupan si para remaja itu. Contoh salah satunya gini. Tadi kurikulum oke, lalu lingkungan oke, gaya hidup flexing yang dipertontonkan ya, lalu gaya hidup yang sifatnya hedonisme sehingga membuat mereka kalau kerja kelamaan lah ya, sebulan paling dapat berapa, mendingan kita cari jalan pintas. Dan itu pada akhirnya karena generasi mereka generasi digital, hal itu mudah mereka cari tahu. Banyak banget aplikasi yang kita nggak tahu pasti mereka tahu gitu ya. Ada juga yang positifnya sebenarnya di saat kita ngomong nggak remaja-remaja yang hari ini bahkan dia dapat proyeknya dari luar negeri secara online yang memang dia pergunakan itu teknologi untuk melakukan hal-hal positif yang dia punya skill gitu ya. Contoh lah sebagai animator, editor dan seterusnya, ya kan? Nah, karena kita concern terhadap yang negatifnya nih, karena ini kan bicara masa depan ada di tangan mereka, dan ini akan relate dengan yang namanya yang digadang-gadang Indonesia Emas 2045. Kalau bagi gue sih bullshit ya. Kalau mau fair bicara itu bullshit. Kenapa gue bilang bullshit? Kemarin dipertontonkan dengan joget-joget dan segala macam, terus lo mau pertaruhkan bangsa ini ke generasi yang seperti itu. Silakan Joy. Kalau gue ya, niat siapapun untuk membangun Indonesia Emas di 2045 sih. Halo Bung Doni. Gue pasti dukung aja, Black. Kan gue bilang, gue selalu beroposisi yang konstruktif, tidak destruktif ya. Jadi, walaupun gue beroposisi pada pemerintah, gue akan memberikan reward dan punishment. Itu yang pertama. Boleh-boleh aja pemerintah mencanangkan 2045 Indonesia Emas dan sebagainya. Tetapi saya sebagai masyarakat ya, gua nih sebagai masyarakat umum, berkaitan dengan bagaimana ini anak-anak bangsa kita, keluhan-keluhannya apa sih sebenarnya yang basic-basic ini anak-anak muda? Pertama kan pendidikan, akses pendidikan, keadilan terhadap akses pendidikan gitu. Jadi apakah semua masyarakat kita ya, anak-anak kita sudah mendapatkan akses pendidikan yang mudah? Sudah mendapatkan akses pendidikan yang layak. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana berkaitan lagi dengan perekonomian ya. Apakah pemerintah bisa membuka lapangan pekerjaan, membuat kebijakan yang memancing atau men-trigger pertumbuhan ekonomi itu bisa maju. Lu bayangin, Black, coba lu baca lowongan kerja deh. Secara umum ya. Kalau kita lulus SMA, selain garis tangan bagus gitu ya, rata-rata air lah kita anggap. Itu gaji itu rata-rata paling UMR lah. Rata-rata paling UMR.
yang sebenarnya UMR kita itu, apalagi UMR daerah ya selain DKI kan sekitar 5 juta, tetapi masih ada UMR yang 2 juta, lu bayangin. Percaya. Nah, itu SMA. Dan rata-rata banyak juga yang mengharuskan persyaratan S1. Ini realistis, minimal S1 gitu kan. Ya. Ini berkaitan, apakah pemerintah itu sudah bisa memberikan akses yang mudah dan murah terhadap pendidikan tinggi? Kita tahu isu-isu terakhir, UKT, PTN dengan kuota yang terbatas saja pun naik, dan itu banyak dikeluhkan. Betul banget. Boleh saja pemerintah mengimpikan 2045 itu Indonesia emas, tetapi pondasinya kita ini tidak diberi akses kesehatan yang akses pendidikan yang adil. Itu menurut gua sangat sulit. Jadi hanya etalase. Jadi Indonesia nih black bagi gua ya sekarang. Ini seperti rumah besar. Di depannya ada mobil Innova, ada sofa yang bagus, tetapi saat kita masuk ke dalam rumah itu, kita buka airnya macet. Kita ke dapur, kita buka tempat makanan, tidak ada makanan. Kita ke belakang lagi ke kamar tidur, Ethernet pada bocor. Itulah gambar Indonesia yang besar ini bagi gue. Gas habis. Gas habis. Bayangin orang ngelihat Indonesia, wah hebat. Jalan dibangun, jalan layang, gedung-gedung pencakar langit. Bahkan sekarang ada pembangunan IKN. Tetapi saat kita duduk di warung kopi, keluhan masyarakat itu banyak sekali. Dan sebenarnya ada peran serta pemerintah. Ya, pasti dong. Itu yang selalu gue bersuara ya. Bagaimana kita harus memberikan empati. Jadi kan banyak kalangan juga yang mendukung pemerintah ya. Gue tuh pengen mereka memberikan empati. Silakan mendukung pemerintah, tetapi apabila di depan mata kalian ada hal-hal yang tidak baik atau yang hal-hal yang tidak pro rakyat, bersuaralah. Jadi miris ya. 2045 cita-cita boleh, tetapi kalau sekarang yang basic-basic seperti pendidikan, kan yang basic kita pendidikan, kesehatan, terus apa sih, makan, ya kan, perekonomian, penghasilan. Pasti. Kalau itu 3 hal itu sekarang dirasakan sulit, bagaimana kita mau mencapai 2045 emas? Gue nggak tahu 2045 emas itu seperti apa saat ini susahnya mencari lowongan kerja. Di tengah kenaikan harga bahan pokok dengan gaji atau take home pay yang cuma naik sedikit. Lu bayangkan kenaikan UMR tidak lebih dari 2%, tetapi kenaikan bahan tembakau itu di atas 10%. Nggak balance. Kalau kita bicara, kita sebut aja lah, gue mau men-trigger sedikit penonton. Di era Jokowi yang dimana dia bilang merevolusi mental lah namanya, tagline-nya. Tapi kalau kita lihat output setelah 10 tahun, kayaknya bukan merevolusi mental, bahkan mendegradasi moral. Setuju nggak lo? Gue setuju ya, tapi gue pakai parameternya sederhana. Di era Pak Jokowi ini adalah indeks korupsi tertinggi. Bayangin, berarti secara mental pejabat itu gagal. Kalau revolusi mental terhadap masyarakat, kita coba cek perkembangan narkoba misalnya, perkembangan prostitusi online, perkembangan judi online, apakah lebih masif ataukah lebih berkurang? Ini parameter bodoh aja gitu. Bener dong, bener. Apapun yang dibilang, mohon maaf, pembela pemerintah, ataupun teman-teman di sini yang tidak bersepakat, saya nggak minta kita menjadi malaikat. Cuma jujur aja sama diri kita sendiri. Lihatlah sekitar kita. Itu aja sih. Kita kan kadang meminta untuk objektif. Apa sesulit itu ya? Oke, nggak bisa dipungkiri. Sebut aja lo anak orang kaya yang memang mainnya middle ke atas. Kita ngelihat. Tapi di saat lo pulang, lalu lo ngelihat di jalan, di trotoar, lalu di tempat-tempat yang biasa tukang ojek mangkal dan seterusnya, tukang nasi goreng mangkal, kehidupan itu kan ada yang seperti itu. Nggak mungkin dia nggak pernah ke warung kecil itu untuk melihat hal-hal seperti itu, kecuali dia menutup mata dan denial, ya, menyangkal gitu. Kenapa gue bilang tadi malah terdegradasi moralnya, etikanya, adabnya? Kita compare dengan generasi kita, Joy, yang di tahun 90-an, anak 90-an. Sebandel-bandelnya kita dulu, sama orang tua, sama guru ngaji, itu kita takut.
kita masih punya adab. Ya, gitu. Respect, takut, segen dan seterusnya. Bukannya kita nggak berani melawan, bisa banget. Kadang mungkin postur tubuhnya lebih besar kita, tapi bukan soal itu, karena memang kita ditanamkan secara akhlak. Nah, itu yang gue lihat terdegradasi, karena itu kan barang nyata secara empiris bisa kita buktikan. Ya, adik-adik kita, ponakan kita, nggak usah ngomongin orang dulu deh, keluarga besar lu aja dulu. Betul. Itu kan terlihat perbedaan itu, tetangga lo. Nah, itu yang tadi gue mau nanya tanggapan lo. Sebenarnya di mana sih Joy missing linknya ini? Kenapa dulu di zaman kita sebandel-bandelnya kita masih punya moral dan adab, tapi hari ini hal itu hilang. Buat sebagian remaja ya, buat sebagian remaja. Gue juga bingung ya, perubahannya itu gila banget. Anak-anak sekarang bukannya bodoh, pinter-pinter loh. Banget. Pinter-pinter anak-anak. Udah pinter main gadget dan lain-lain. Tetapi kalau gue lihat ya, ini sudut pandang gue ya, Black ya. Karena ya semua kan di sini gue bicara subjektivitas ya. Ini kan sudut pandang gue pribadi, gue ngelihatnya begini. Saat zaman kita dulu sekolah ya, bagaimana, mohon maaf, tingkat ekonomi keluarga itu, cara mencari pekerjaan itu, kalau menurut keterangan orang tua kita, mencari uang itu lebih gampang di era Orde Baru. Masih banyak yang bicara seperti itu ya. Yang kedua, perhatian terhadap anak, nilai-nilai, karena ketenangan orang tua terhadap stabilitas harga, misalnya ya, ketenangan keluarga mengenai ekonomi, misalnya, itu mereka bisa lebih ada waktu dan mereka bisa meluangkan pikiran untuk mendidik anak. Ya. Contoh kita dulu jam 9 udah dicariin, Black, bener gak? Pasti, ya. Maghrib kita udah dicariin sama orang tua. Udah pasti harus balik, udah pasti harus balik maghrib, ya. Tetapi sekarang bayangkan dengan sistem kerja yang sip-sipan, bener gak? Dengan orang tua kita capek di luar, bukan dulu nggak capek, ditambah lagi dia memikirkan banyak hal untuk kebutuhan keluarga, seperti kurang perhatian, kurang memperhatikan anak. Kalau gue lihat ya, banyak ya keluarga ya, keluarga modern, yang generasinya ya di bawah kita ya anaknya ya. Karena faktor keluarga itu kalau gue lihat sangat berpengaruh, faktor utama. Dan orang tua itu adalah guru pertama bagi anak sebenarnya. Betul. Saat gua nih sekarang, bagaimana mencari rezeki ya, karena gua swasta itu sulit dan susahnya sekali gitu. Gua ngerasain banget gitu. Maka kadang-kadang perhatian gua ke anak juga berkurang, Black. Jadi tuh anak kita kasih handphone, udah kita sibuk. Nah, kita gak bisa nyalain satu sisi ya, karena dunia itu berubah kan, dunia itu berubah. Kalau gua ini udah balik lah, kalau gua balik ke teman-teman semua mungkin yang nonton, gue juga bukan orang tua yang baik, gue juga bukan orang tua yang sempurna, tetapi lebih baik kita mulai dari keluarga kecil kita ini. Gimana kita, ini anak-anak kita udah tahu bandelnya kita kayak gimana, kita tahu di pinggiran kita, di sekitar kita itu lingkungan anak-anak seperti apa ya. Kalau kita kan nggak bisa menyalahkan pemerintah semua. Memang ada kebijakan pemerintah yang berpengaruh terhadap hidup kita, itu ada. Tetapi kalau masalah anak, kita ini Black role modelnya. Pasti dong, kita sebagai orang tua, pasti. Sekarang kita ibaratnya muhasabah diri lah. Apakah kita udah jadi orang tua yang benar? Ayo kita rangkul kembali anak kita nih, teman-teman. Yang kita jarang komunikasi, yang kita jarang telepon-teleponan, bener gak, Black? Apalagi kita bangun dia udah berangkat sekolah, kita pulang ya kan, dia udah tidur. Ayolah kita rangkul keluarga kita lagi, kita mulai dari diri kita, mudah-mudahan menular dan membuat Indonesia lebih baik. Begitupun pemerintah dengan niatan yang baik, ayolah hal-hal basic kebutuhan masyarakat ini tolong diperhatikan. Karena gue kemarin sangat-sangat bersuara keras, hal basic itu yang gua rasa belum terpenuhi, Black. Gue mau nambahin sedikit gini. Kita sama-sama tahu nih bahwa manusia ini dia akan bertindak sesuai informasi yang dia konsumsi. Nah, dengan teknologi yang sebegitu derasnya,
si anak-anak muda remaja ini, generasi sekarang itu hampir semuanya jarang menyaring, semuanya ditelan. Dan kita juga tahu bahwa sesuatu yang tolol-tolol dan bodoh-bodoh itu mudah viral ketimbang sesuatu yang educated gitu ya. Terus ditambah pada saat debat capres dulu, gue masih ingat Anies ngomong kita bangun segala sesuatu dari rumah, dan gue yakin banget itu pondasi yang besar. Bayangkan ada sekitar mungkin 300 jutaan orang, taruhlah 200 juta kepala keluarga berarti. Nah, di saat itu dibangun di rumah masing-masing, dampaknya pasti masif. Sehingga benar kata lo tadi, kita nggak bisa menyalahkan 100% ke pemerintah, tapi pemerintah ini kan menopang secara sistem, mulai dari pendidikan, informasi yang diakses, dan seterusnya. Kalau itu bisa sedikit difilterisasi, mungkin akan berbeda outputnya. Tapi ini kan seperti terjadi pembiaran dalam tanda petik. Kita sama-sama tahu duit 303 itu gede banget, Joy. Nggak bisa kita pungkiri. Bahkan beberapa kasus yang lalu itu sempat wow gitu ya. Nah, sehingga hal-hal yang ketimuran kita yang tadinya itu sangat beradab, santun, dan seterusnya, mulai tuh tergerus dengan modernisasi dan digitalisasi. Peran pemerintah penting, peran orang tua juga penting, lingkungan juga penting. Terlepas dari itu semua, balik lagi ke personalnya masing-masing. Kita bukannya nggak nongkrong sama pemakai narkoba nih dulu, tapi karena kita nggak tertarik, nggak ngaruh kan gitu, ya kan? Nah, memang secara ekonomi, secara ini dan seterusnya mungkin pasti ada perbedaan, namanya era pasti berubah dan seterusnya. Cuman yang bikin gua miris ini, pembiaran-pembiaran itu, yang menurut gua ya pembiaran, seharusnya bisa dilakukan, bukan nggak bisa, cuman nggak mau, Joy. Nggak mau. Gue juga itu yang pengen gue tanyain sebenarnya. Kalau di depan gue tuh ada Pak Presiden, kalau di depan gue ada menteri, kalau di depan gue ada anggota dewan ya, gue pengen tanya kesulitan kalian di mana? Gue pengen tanya, dengan segitu banyaknya anggaran, dengan segitu banyaknya fasilitas, dengan segitu banyaknya instrumen, lu bayangin Black, mereka itu tidur aja dibayar loh. Pasti dong, pasti. Pengawalan di rumah mereka saat mereka tidur itu dibayar negara. Meremelek. Gue cuma mau tanya, kesulitannya di mana? Apa kita tidak punya SDM? Bener gak? Atau kita tidak punya teknologi? Bejibun. Bejibun. Yang kedua begini, Black. Kita kembali lagi ke lingkungan yang terkecil ya, keluarga ya. Ya. Jika pemerintah bisa memberikan hal-hal basic kebutuhan masyarakat, pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, lu bayangin di setiap rumah tangga kita, jika hal itu stabil ya semuanya ya, gue yakin tingkat perceraian kecil, ya kan, tingkat anak terlantar kecil, bener gak? Tingkat anak-anak yang harus keluar dari rumah itu akan menurun. Itu efek dominonya ya, bagaimana kebijakan pemerintah bisa mengurangi hal itu semua. Tetapi kan kita sekarang ini nasi udah jadi bubur. Seorang Black, seorang kinerja nggak bisa ngerubah itu, Black. Oke. Itu balik lagi sih. Kita mengharapkan bisa di skala kecil di keluarga kita dulu kan begitu, ya kan? Bisa. Terus terusin. Nanti gue tambahin. Gue tuh bicara kayak gini nggak tahu ya. Sejak buka tema ini dulu. Emosional lo ya, sentimental. Kelihatan gue tuh. Emosional gitu, bukan emosional sih, gue tuh empati ya. Gue ngerasain banget kesedihan saat gue lihat seorang bapak keluar rumah karena anaknya tuh besok harus pakai baju batik atau harus bayar buku. Dia sekedar keluar rumah bingung mau kemana, duduk di warung ketemu gue tuh, Black. Gue pernah. Dan dia pulang harus bawa uang. Masih ada kayak gitu. Dan gue sedih juga saat kita ngelihat, gue nggak tahu yang di daerah ya, gue kan di Jakarta nih. Di Jakarta, anak-anak kecil itu pada mulai menjual diri. Itu gue sedih banget. Rata. Gue bisa bilang rata hal itu. Karena si aplikasi yang tadi itu sudah sangat familiar, gitu. Dan pembiaran terjadi. Ya, makanya gue bilang pembiaran. Dengan mudah kok Joy bisa diblok hal-hal begitu kalau negara turut serta, oke?
Tapi karena entah kenapa ya, gue kalau mau bicara lebih ekstrim lagi, ini kan semua ada agenda besar ya. Kalau bicara geopolitik, agendanya besar untuk membuat generasi-generasi muda ini atau generasi-generasi penerus ini menjadi domba-domba tersesat. Sehingga, sorry itu saya gue harus ngomong itu. Sehingga apapun yang ingin diinjek ke dalam pikiran dan hatinya bisa dengan mudah masuk. Oke? Mereka nggak punya pegangan apapun selain bersandar pada nominal. Yang penting gue punya iPhone baru, bagus-bagus, gue sanggup beli mobil, tinggal di apartemen, dan seterusnya. Dan kalau lo tahu kemarin Pep Guardiola ngomong apa, dia bicara tentang individualisme. Wah gila, ya. Sangat berkembang individualisme di Indonesia, udah mulai berkembang. Bahkan sama tetangga pun beda 2-3 rumah, kadang kita nggak kenal sekarang. Jadi berarti kan sebenarnya apa yang terjadi struktural, nggak natural. Karena memang secara sistem disupport, secara teknologinya juga ada gitu. Tapi kalau hari ini lo mau dudukin nih remaja-remaja ini, lalu lo kasih nasihat kayak kita zaman dulu, udah nggak kena. Ini udah nggak. Gue pernah ya, gue ngeriset ya di daerah Boja, Semarang, Jawa Tengah, sama di daerah Cianjur, Jawa Barat. Ya. Contoh masalah pertanian gitu kan. Ini gue ngeriset. Jadi kalau kita ke warung kopi, ada anak 4-5 orang nih sekitar umur 17 sampai 20 tahun lagi mabar Mobile Legends, lu tahu kan? Tahu. Nah, kita tanya kenapa mereka nggak mau bertani gitu. Kasarnya seperti itulah. Ya. Kayak bapaknya. Kayak bapaknya bertani. Tapi nggak langsung dapat jawaban, Black. Kita traktir kopi dulu, bener. Santai-santai dulu. Bener. Ya kita nggak ganggu mereka dulu. Adalah teknik-teknik tertentu di lapangan ya. Betul. Ya, 4 pertanyaan, ada 4 jawaban. Pertama, mereka tidak punya lahan. Mereka tidak punya skill. Mereka tidak punya modal. Dan mereka tidak ada pengarahan. Nah, gue ngebayangin, Black, ada sebuah, kita kan kemarin tuh ada satu program pemerintah food estate ya. Ya. Dan gue nggak tahu ngefeknya sosialisasi sebagai warga masyarakat, gue nggak tahu. Pokoknya food estate ada di ujung Berung lah, di Kalimantan, di mana yang gue nggak tahu. Ya. Tetapi lu bayangin dengan dana yang anggaran yang segitu besar, segitu besar, gue ngebayangin ada program pemerintah misalnya Indonesia Bertani. Dan itu mulai disosialisasikan di SMA. Bagi anak-anak nih, bagi anak-anak yang tidak sanggup kuliah, silakan masuk ke program Indonesia Bertani. Di situ akan dikasih uang saku 50.000 per hari. Di situ akan dikasih pendidikan. Setelah pendidikan, di situ disalurkan ke lahan-lahan pemerintah. Ada Pak HGU dibandingkan dikasih ke perusahaan-perusahaan, di situ dibuat lahan pertanian. Nah, anak sekolah itu akan dimasukkan ke situ. Misalnya lu, Black, jadi anak SMA. Di sekolah lu ada di Pelampang, di Mading, lu kan Mading ya? Majalah Mading, inget gak? Mading, ya. Pendaftaran program Indonesia Bertani, tiap hari dapat uang saku, bener gak? Terus setelah itu disalurkan ke lahan-lahan punya pemerintah, disalurkan kerja. Dengan sistem bagi hasil, permodalan semua dari pemerintah, lahan dari pemerintah, bimbingan dari pemerintah. Lu sebagai orang nggak mampu ikut gak, Black? Pasti ikut, pasti dong. Pasti ikut. Selain di sekolah, di kepala desa, semua itu pendaftaran Indonesia Bertani. Lu bayangin betapa banyaknya serapan tenaga kerja yang bisa kita ambil, dan berapa banyak anak-anak muda itu yang akhirnya punya pendapatan. Jadi satu program itu yang menyentuh langsung gitu, Black, tidak hanya mementingkan satu golongan gitu. Iya, dan itu juga menghambat urbanisasi secara nggak langsung. Betul. Gue punya masalah. Jadi kayak mereka nggak punya modal. Sekarang gue sebagai pemerintah jawab, ini kita ada Indonesia Bertani loh, lu nggak perlu modal, yang penting lu mau. Lu nggak punya ongkos, kita ada uang saku 50.000, nanti dipotong pas panen. Selama 1 tahun disubsidi sama pemerintah. Tetapi setelah 1 tahun dikasih lahan, dikelompokkan, ya kan? Mereka dipotong dengan sistem bagi hasil secara syariah misalnya. Nah, mereka tidak punya lahan, disediakan sama pemerintah, benar nggak? Benar. Mereka tidak punya pengetahuan, dikasih bimbingan sama pemerintah. Cara menanam padi yang baik gimana, cara pemasaran gimana.
pupuk pun disubsidi sama pemerintah dikasih. Ini binaan pemerintah. Ibaratnya ada sekolah kedinasan, ini ada program kedinasan itu loh. Ya. Gue tuh ngebayangin hal-hal realistis nyata seperti itu, tetapi gue sungguh kecewa ya, gue kecewa bahwa selama ini gue lihat di baliho itu makan gratis dan joget demo, itu gue kecewa. Sangat. Kemarin gue sempat ngobrol sama seorang guru lah dari Jawa Tengah, kebetulan nyasar ke TikTok gue, ngobrol lah. Akhirnya dia bilang, jadi gue menyimpulkannya di beberapa daerah ada perda khusus mungkin, kebijakan daerah, disebutnya double track. Si anak-anak yang kira-kira nggak mampu untuk melanjutkan kuliah, ada tuh program yang tadi lo canangkan itu. Iya. Mungkin belum ke bertani, tapi lebih ke kerajinan tangan dan segala macam lah, hal-hal yang pakai skill begitu, bukan ke pertaniannya. Lu tahu gak? Tapi kalau BLK itu udah dari dulu Black ada Black. Ngejahit, bener gak? Permesinan. Tapi efeknya apa? Sekarang BLK. Kan gini loh, berkesinambungannya ini, jadi BLK itu pelatihan aja, tapi kedepannya penyalurannya itu belum ada, kita dilepas. Ya. Kalau bicara pelatihan dari BI pun banyak yang dibina-bina seperti itu ya kan, tapi pada akhirnya binasa juga, dimakan masa. Betul. Kalau kita punya ijazah S1 Black, benar gak? Ya. Jadi memang ijazah S1 loh. Iya dong, iya pasti. Sekarang kalau bicara SMA doang sih udah pasti, kalau bukan keberuntungan atau punya ordal agak sulit. Yang S1 aja berantakan. Habis pos kota bangsa 6 tumpuk, belum ketemu nih kerjaan yang dia mau minimal. Tapi kalau dia mau serabutan mungkin bisa gitu. Lu tahu gak? Ini bukan merendahkan ya, merendahkan teman-teman kita yang di bawah, tetapi bayangkan di negara kita sarjana banyak yang nganggur. Sarjana itu banyak yang jadi ojek online misalnya. Ya. Sedangkan mereka kan sudah dispesialisasi terutama. Oh iya dong. Itu dan nggak murah, Joy, nggak murah. Dan itu potret buram ya. Penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Iya. Sangat-sangat potret buram. Iya. Makanya di saat kemarin wacana-wacana segala macam makan siang gratis dan seterusnya itu, gue cuman ngomong simple. Basic need negara kita kan belum terpenuhi. Sekarang kalau semuanya udah terpenuhi, boleh. Kita mendingan makan di rumah kok. Kalau sembako murah nih Joy, nah, transportasi murah, lalu segala macam yang berhubungan dengan aktivitas sehari-hari itu terjangkau. Sehingga berapapun gajinya, taruhlah 3 juta, oke, seminim-minimnya. Tapi itu orang udah mampu punya ikan, punya telur, tahu tempe di bawah tudung sajinya. Tanpa harus mengharapkan makan gratis yang nggak jelas itu. Di setiap rumah masing-masing makannya udah enak. Menunya bisa kita pilih tiap hari. Mak besok itu, mak besok itu. Bisa ngomong begitu si anak gitu loh. Itulah pola pikir, gue setuju sama mereka selalu membandingkan bahwa makan siang gratis itu di negara-negara maju sudah dilakukan. Sedangkan kita basic need kita aja belum. Ya kita nih, gue udah punya anak ya, anak gue umur 15 lah. Gitu ya. Yang 1 7 tahun, 1 15. Nggak usah dikasih pemerintah makan siang gratis. Udah makan kita. Dengan pemerintah memberikan peluang kerja yang baik terhadap gue bisa kok kasih makan anak gue yang bergizi. Pasti dong, yang terbaik kita kasih semampu kita. Dengan pemerintah bisa membuat kebijakan-kebijakan seperti sekarang kan ada tuh Omnibus Law yang kontrak kerja. Bagaimana pegawai-pegawai honorer. Dengan pemerintah memperhatikan masalah pegawai-pegawai kontrak, itu aja bisa kok membuat kita tenang. Iya dong, pasti. Yang gue nggak tahu ya Black ya, entah kapan hal-hal basic seperti itu bisa kita penuhin. Lu bayangin, sering kita lihat anak-anak kita di Papua itu ngetek-ngetek pos TNI itu karena kelaparan Black. Iya di level itu, betul. Dan banyak anak-anak di pelosok-pelosok itu ya, itu masih bersekolah tanpa seragam dan tidak beralas kaki. Iya. Apakah keadilan itu udah tercipta? Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau kita back to topik kita ya kan, yang mana keresahan kita lah fenomena sosial tentang generasi muda hari ini, memang sangat variabelnya banyak banget Joy ya. Dan memang harus dimulai sedari rumah
Dan itu nggak bisa dipungkiri, pengaruh dari ekonomi, pengaruh dari keadilan, dan seterusnya sampai pendidikan, udah pasti tuh fundamental. Makanya dari yang Anies gagas, kenapa kita dukung beliau dan seterusnya, itu kan rasionalnya kita, bukan karena sosoknya gitu ya. Betul. Dan hari ini kita hanya bisa berharap dengan penguasa ke depannya, semoga ada hal-hal berdampak langsung ke generasi muda, lebih tepat ya, karena mereka yang akan menghadapi tantangan ini ke depannya. Kita kalau ngelewatin masa struggle, Joy, lu sama gue mungkin masih struggle, tapi udah terlewati. Ada beberapa fase yang udah kita lewati. Betul. Sehingga kita trial and error ya tuh udah selesai gitu. Kita di sinilah bidang kita ini. Iya. Trial and error kita udah selesai. Sementara mereka ini semua lagi ngeraba, dan kebetulan yang diraba tai semua nih, Joy, sorry to say. Yang kayak tadi kita mention, mulai dari prostitusi online, lalu judi online, game online, dan seterusnya. Apapun yang berhubungan dengan hal-hal begitu, nggak salah. Contoh kalau game online, lu fokus jadi benar aja jadi atlet e-sport bisa kok. Tapi begitu lu nggak mentok, ya lu akan kentang di tengah-tengah. Kuota lu habis, jago-jago banget kagak, akhirnya lu nyolong. Buat apa? Nge-cheat, beli voucher, dan seterusnya. Itu kan gila gitu. Malas belajar. Nah, udah pasti. Gimana ya? Gue tuh fenomena sekarang ini miris ya, prihatin, emosional. Cuma gue tuh bingung, Black. Gue jujur ya, gue tuh bingung gimana kita bisa memperbaiki ini semua ya. Gue salah satunya gue bersuara. Lu sampai bingung loh, lu sampai bingung berarti kan lu nggak tahu mulai dari mana, Joy. Lu nggak tahu mulai dari mana. Kita melihat ke pemerintah, kita menyalahkan pemerintah, katanya nggak boleh. Kita balik lagi ke keluarga nih, kita lihat tingkat perekonomian keluarga Indonesia lah. Tapi memang ada kayak program Keluarga Harapan. Ini kita buka juga ya biar fair. Oh iya dong, fair dong, fair. Ada BLT, ada bansos. Objektif. Apakah itu menjadi jalan keluar, Black, menurut? Objektif. Ya bahkan nominalnya sehari habis itu, Joy. Gini ya, lu dapat BLT, sementara utang lo di warung Madura tuh udah numpuk. Gua bingung kalau 300.000 dibagi 30 itu kan 10.000 itu. Dan dibagi beberapa orang di dalam rumah tersebut, kan begitu lagi. Tapi coba kalau yang difokusin ke pendidikan murah, nggak usah gratis dulu deh, murah dulu deh, Joy ya. Kita nggak usah bicara gratis dulu. Kesehatan juga begitu. Lalu sandang pangan papan kita deh, yang basic need kita dulu. Dan itu secara undang-undang kita punya loh hak itu. Iya, itu berhak. Lu bayangin gini. Dulu kenapa gua dukung sosok Pak Anies Baswedan ya. DKI ini balik lagi nih, bukan karena kontestasi sudah selesai, tetapi track record kita bisa lihat. Gua kebetulan lahir besar di Jakarta. Lu bayangin, Black, apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah Jakarta untuk mengurangi masalah tersebut ya. Basic need kita. Satu, masalah pendidikan. Hampir semua SD, SDN sampai SMA di Jakarta itu gratis. Gratis. Pertama itu. Yang kedua, akses kesehatan. Gua tinggal tuh di daerah Bambu Apus, Taman Mini. Dalam radius 5 km itu ada 2 puskesmas rawat inap, ada 1 RSUD dan 2 rumah sakit swasta, dan semua bisa pakai BPJS dalam radius 5 km. Berarti akses kesehatan kita gampang. Nah, sekarang akses ekonomi. Pak Anies itu orang yang dituntut ke pengadilan sama Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, karena menaikkan UMP di atas rata-rata. Jadi jelas dia ngebela kan, dia menaikin upah minimum provinsi, dituntut sama Apindo nih. Nah, dan apalagi yang dilakukan? Lu bayangin di Jakarta, kita kan punya busway nih. Dulu busway itu hanya di jalan-jalan utama lah kasarnya, jalan-jalan besar. Nah, saat gua nih kerja di Bambu Apus ya, di Bambu Apus, kalau gua naik ojek online itu 65.000 ke daerah Kuningan seberang Mall Ambassador. Kalau PP itu 130.000 Black. PP 130.000, kalau kali 20 hari kerja 2.600.000, bener gak? Iya. Nah, setelah Pak Anies menjadi gubernur, ini bukan sosok Pak Anies ya, kebijakannya ya.
Dengan adanya busway dari dulu, tetapi kan sebelum ke busway itu gue harus naik angkot. Naik angkot kurang lebih 5.000 lah untuk sampai ke halte busway. Tetapi Pak Anies itu membuat Jaklingko nih. Lu bayangin tadi pengeluaran per bulan gue dari satu kepala keluarga 2.600.000. Dengan naik Jaklingko gue gratis. Naik busway gue itu 3.500. Berarti PP 7.000. 7.000 kali 20 hari kerja 140.000. Benar nggak? Benar. Dengan fasilitas AC enak ya, kalau berdasarkan wajar. Kalau berdasarkan wajar. Berarti gue menghemat 2.440.000, 460.000. Itu angka nyata. Per bulan. Belum lagi misalnya orang rumah gue ke pasar gratis, anak gue sekolah gratis. Dengan satu kebijakan, Pak Anies itu sudah bisa memberikan efek nyata ke kantong gue pribadi nih. Iya dong. Pengeluaran transportasi kurang lebih 3 juta. Nyata itu. Belum akses pendidikan. Nah, kenapa gue dukung dulu sosok orang yang pernah memerintah DKI? Apa yang gue rasain nih, gue pengen teman-teman di Aceh itu ngerasain. Apa yang kemudahan soal kesehatan yang gue rasain, bisa teman gue Melayu Kalbar di Sanggau Kalimantan itu ngerasain. Karena dia untuk dapat puskesmas rawat inap aja Black harus berjalan 5 jam itu baru bisa dapat. Nah, ini gue bocorin dikit nih Joy. Boleh. Kalau bicara BPJS itu diadopsi dari JKA-nya Aceh. Duluan Aceh yang punya begitu. Dibawa dari luar oleh gubernurnya Irwandi waktu itu. Jadi sebelum adanya BPJS itu nyokap bokap gue ngerasain banget lah operasi jantung segala macam yang ratusan juta free. Baru setelah itu diadaptasi oleh pusat. Akhirnya berlakulah BPJS. Tapi kalau mau di-compare JKA itu sama BPJS hari ini masih jauh. Masih bagusan JKA itu kemana-mana. Tapi terlepas dari itu yang lo bilang tadi, satu kebijakan bisa meringankan satu keluarga. Makanya yang tadi gua awal bilang, kita nggak perlu yang gimana-gimana banget dari pemerintah ya. Tapi disupport aja kehidupan hari-harinya kita udah pasti pengen juga lah sejahtera, makan minum enak, tidur enak segala macam gitu. Kalau semuanya terjangkau, kalau bicara perut kan sembako nih kita bicaranya ya. Dan itu dalam undang-undang ada lagi bahwa kestabilan harga bahan pangan itu harus dijamin oleh pemerintah. Sekarang lu tahu nggak Joy, beras 25.000 sekilo. Bagi orang yang punya pendapatan harian yang nggak jelas, mungkin 50.000 atau 100.000, dan dia punya anak 3, itu selesai tuh duit cepet sehari. Nggak berkah. Kalau bahasa kitanya nggak berkah tuh duit. Tapi coba lu mundur, kayaknya dulu ceban udah bisa makan rame-rame deh. Gua gimana ya? Ini yang gue pengen. Gua tuh sifatnya kan kita gimana kita ngerangkul ya. Gue tuh pengen ngerangkul teman-teman yang selalu berseberangan pola pikirnya dengan kita. Kadang denial Joy, bukan berseberangan juga, denial aja gitu. Gue tuh pengen mereka begini. Apa sih maksud kalian itu? Kita boleh mengidolakan ya. Kita boleh mengidolakan, tetapi apa yang terjadi di sekitar kita itu yang kita suarakan. Siapapun yang Anda dukung. Iya. Misalnya beras mahal, dia orang mampu, setidaknya tunjukkanlah empati. Ya. Kita kan bersuara begini kan bukan buat kita pribadi. Oh iya dong, nggak ada dampak pribadi doang, nggak, kan justru nggak fair, egois jatuhnya. Mungkin teman kita orang RT 1 si Solihin susah banget nyari. Iya, pasti. Tetangga kita itu ngeluh beras mahal. Ayo teman-teman semua, siapapun yang Anda pilih nih. Gua kadang-kadang gini ya, gua tuh berdiskusi Black sering banget sama teman-teman kita yang mendukung pemerintah. Gue masih anggap teman-teman dan saudara ya. Gue boleh aja, dan gue juga orang yang fair. Saat pemerintah berhasil. Tetapi saat misalnya beras naik, ya bicarakan beras memang naik. Kalau misalnya saat susah mencari pekerjaan, jangan dibilang kita males. Enggak ada orang yang males, nggak ada Coy. Kemarin gua itu antar ponakan gua untuk tes sekolah kedinasan. Itu tesnya jam 7 Black. Tetapi kita jam 3 jam 4 udah jalan biar tidak terlambat dan siap. Dan hampir semua seperti itu gua lihat sampai lokasi. Apakah itu namanya males kita meluang? Cari peluang? Enggak. Bisa kok, kita tuh bukan nggak males.
Lu bayangin sekarang gini, Indonesia itu kan negara agraris, bener gak? Oh iya. Pertanian. Dulu ada lagunya nih. Tongkat kayu dilempar juga numbuh jadi singkong. Bener gak? Udah tinggal kenangan tuh kayaknya. Ya. Gua tuh mikir gitu, kok negara agraris, makanan pokok kita nggak impor sekarang. Iya. Kok misalnya nanam singkong aja mbah-mbah kita pun bisa merem, kok ini dengan banyaknya teknologi, anggaran yang luar biasa besar, kok gagal? Ya. Ini ayo dong pemerintah siapapun, berpikirlah hal basic untuk masyarakat. Yang basic-basic aja, nggak usah aneh-aneh kita. Nggak usah. Karena lowongan pekerjaan, pendidikan yang mudah dan murah untuk anak-anak kita, kesehatan. Udah selesai di situ aja dulu. Udah selesai. Tiga itu aja dulu. Yang aneh-aneh deh. 3 itu aja dulu. Indonesia emas dan lain-lain itu. Oh, bagi sebagian orang Joy, nggak mimpi kok pengen punya mobil, rumah gede segala macam, nggak mimpi kok. Yang penting anaknya bisa sekolah, tempat tinggalnya oke, kesehatan murah, transportasi murah, kayaknya fair udah hidup kayak gitu bagi sebagian orang yang nggak mau muluk-muluk gitu. Contoh lah, Mpok Marni yang tinggal di Klender jualan nasi uduk pagi-pagi. Kalau beras mahal, bawang mahal, cabai mahal, jualnya berapa Joy? Lalu siapa yang beli abis itu? Apa Pok Marni males? Kan Pok Marni nggak males. Dari dulu emaknya udah jualan nasi uduk nih ceritanya. Turun temurun lah. Sebasic-basic kayak kita bicara. Nggak terasa nih Joy, udah hampir sejam. Makasih makasih buat yang nonton. Tinggal lu closing statement ya kan. Habis itu kita akhiri. Terakhir dari gua Black ya. Gua nggak tahu ya tema kali ini gua nggak bisa santai ya. Mungkin ini keresahan gua bertahun-tahun ya. Keresahan gua juga. Gua tuh asli sedih banget. Gua ngeliat banyak teman-teman gua yang sangat susah. Gue banyak melihat pemandangan anak-anak muda kita yang punya kena narkoba, yang kecanduan judi online. Banyak benar-benar depan mata gue lihat prostitusi online, prostitusi anak-anak kecil kita itu miris, dan gue tuh kayak gak punya daya upaya gitu, Black. Iya. Nah itu gue minta sama pemerintah sekarang, kepada Jokowi presiden kita, kepada para menteri, kepada para anggota dewan. Ya. Ayo dong Pak, masa kayak gitu aja nggak bisa Pak? Orang lain udah ke bulan, Black. Ya. Kita nggak ngarepin ada orang Indonesia ke bulan deh, belum ke situ dulu deh. Tapi tolong uruslah kami, masyarakat yang kecil ini. Ya. Kita cuma perlu 3, pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Itu sudah terpenuhi. Kami ini makasih nih, kita kan nitipin nih Black. Kita nitipin harapan kita kepada pemerintah. Bahkan ada undang-undang kalau kita salah bisa dipenjarain, bener gak? Betul. Bener gak? Betul. Next topik kita akan bicara itu. Ya, sayangilah kami, uruslah kami, gitu. Tunjuklah orang-orang yang berkompeten untuk mengurus kami, dan terakhir kepada masyarakat tunjukkanlah empati. Tunjukkanlah empati kepada sekitar kita. Kita tuh kadang gue tuh bingung, ada orang sedekah ini, tetapi kalau sekitar kita tuh kita lihat itu, kita malah pengennya yang jauh-jauh gitu, Black. Iya. Ya kita rangkul lah. Ayo kita semua, siapapun yang dukung, kita berangkulan. Dengan kita bisa membantu satu masyarakat Indonesia, dengan kita bisa membuka lowongan kerja, dengan kita sebagai pengajar bisa mendidik anak murid kita yang baik, dengan kita tenaga kesehatan kita bisa merawat satu masyarakat Indonesia yang baik, itu udah luar biasa. Jadi tunjukkanlah empati, semangat. Apalagi ya, gue nggak bisa ngomong deh. Iya, lu emosional banget. It's okay. Gue emosional banget. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa follow kita berdua. Ada si Joy, ada gua. Lalu besok kita tentukan lagi topiknya. Semoga semua yang kita bicarain ini ambil baiknya menurut kapasitas kita juga. Kalau ada yang gimana-gimana banget, nggak perlu lo proses. Karena ini era yang seharusnya informasi itu lo filter, jangan telan semua. Dan jangan cari perbedaannya, carilah persamaannya gitu. Sehingga kita nggak sibuk dibenturkan sana sini. Oke? Thank you Joy atas waktunya. Gue makasih banyak banget ya. Politik itu asik. Oh pasti. Akhir kata, politik itu asik asal jangan diusik, ya kan? Agam Black signing out. Thank you. Thank you very much.